Reaksi sistem imun non-spesifik dan spesifik. Sistem imun non-spesifik dan spesifik akan membentuk dua komponen, yakni komponen seluler dan komponen humoral. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai komponen humoral. Nah, komponen humoral itu bisa juga disebut dengan imunitas humoral. Imunitas ini diperankan oleh limfosit B atau sel B. Sel ini mempunyai 3 jenis sel, yakni sel B plasma yang memproduksi antibodi, sel B yang melakukan pembelahan dan menghasilkan limfosit, dan limfosit B memori sekaligus bekerja sebagai detektor antigen yang pernah masuk. Fungsi sel B selain melawan virus dan bakteri, sel ini juga berfungsi sebagai penetralisir toksin. Sel B akan berubah menjadi sel plasma apabila dirangsang oleh benda asing. Kemudian, sel plasma akan membentuk antibodi atau imunoglobulin. Antibodi adalah glikoprotein yang mempunyai struktur tertentu. Antibodi yang terbentuk tersebar termasuk ke serum. Antibodi inilah yang bertugas sebagai mekanisme pertahanan diri sebagai prajurit yang melawan infeksi ekstraseluler. Antibodi mempunyai 4 polipeptida yang kemudian dibagi menjadi 2, yaitu rantai berat dan rantai ringan. Jika keduanya bergabung menjadi satu molekul, akan berformasi bentuk menjadi huruf Y. Yang pertama, rantai berat atau heavy chain. Ya, rantai berat itu bersifat spesifik dan mengandung asam amino. Di dalam rantai berat terdapat 5 tipe, yaitu alpha, gamma, delta, mu, dan epsilon. Kelima tipe inilah yang membentuk antibodi atau imunoglobulin menjadi 5 macam. Ya. Kemudian penjelasan mengenai imunoglobulin A atau IgA. Nah, IgA ini berfungsi sebagai imunitas mukosis sekaligus berfungsi untuk melindungi permukaan mukosa. Sifatnya lebih dalam bentuk ekskresi ubuh. Nah, ekskresi tubuh ya. Ekskresi tubuh itu merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh untuk membuang kotoran, racun, dan bakteri yang ada di dalam tubuh. Berat molekul serum IgA 160.000, sedangkan dalam bentuk sekresi bisa mencapai 370.000. Nah, lokasi IgA ada di serum dan di cairan tubuh. IgA terdapat sebagai monomer dan polimer. Pada cairan tubuh, IgA ditemukan di air seni, saliva, sperma, dan kolostrum. Bahkan selaput lendir paru-paru juga mengandung antibodi A ini. Kemudian imunoglobulin D atau IgD merupakan sekelompok molekul kecil yang dapat dirangkai atau monomer dengan fragmen yang dapat mengikat 2 epitop. Antibodi IgD pada manusia normal hanya ditemukan 1%. Sebaliknya, bagi penderita multiple myeloma IgD akan diproduksi dalam jumlah yang sangat tinggi. IgD berfungsi untuk mengatur sintesis imunoglobulin lain. Umumnya banyak ditemui dalam bentuk serum, rata-rata berat molekul mencapai 180.000. Kemudian yang selanjutnya adalah imunoglobulin E atau IgE. Nah, antibodi IgE ini hanya ada di hewan mamalia. Secara klinis, IgE penting pada manusia. Hal ini terkait dengan antigen yang dapat menimbulkan reaksi alergi akibat dibebaskannya mediator kimiawi. Fungsi IgE adalah memerangi infeksi parasit dan penyebab alergi. Yang selanjutnya adalah imunoglobulin G atau IgG. Tubuh manusia yang normal itu mempunyai antibodi IgE 70%. Antibodi IgE salah satu antibodi yang dapat diwariskan atau diturunkan ke anak melalui transplasental.
Air susu ibu atau ASI juga mengandung IgG yang dapat dijadikan sebagai perlindungan bayi saat baru lahir. Tubuh manusia yang normal itu mempunyai 4 perbedaan antigenetik IgG. Keempat sifat antigenetik tersebut sebagai berikut, yaitu IgG1, IgG2, IgG3, dan IgG4. Secara keseluruhan, IgG berfungsi sebagai pertahanan diri terhadap infeksi sampai beberapa minggu setelah melahirkan. Fungsi lainnya adalah sebagai penetralisir toksin bakteri sekaligus meningkatkan fagositosis terhadap mikroorganisme. Berat molekul IgG bisa mencapai 150.000. Yang selanjutnya adalah imunoglobulin M atau IgM. IgM itu merupakan antibodi yang terbentuk pertama kali apabila terjadi induksi antigen. Ya, IgM itu berbeda dengan IgG, tidak dapat diwariskan melalui plasenta karena ukuran antibodi ini 5 kali lebih sedikit dibandingkan IgG. Antibodi satu ini mampu mengikat antigen lebih dari satu. Antibodi ini terletak di plasma B dan sering dijumpai dalam darah. Adapun fungsi dari IgM adalah sebagai sarana sitolitik dan aglutinasi. Fungsi lainnya adalah sebagai pertahanan diri pertama terhadap bakterimia. Kemudian yang selanjutnya adalah rantai ringan atau light chain. Rantai ringan itu terbagi menjadi 2 tipe, yaitu tipe kappa dan lambda. Jadi masing-masing antibodi itu mempunyai 2 tipe rantai ringan yang sama. Baik, kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen seluler ya. Komponen seluler T yang paling banyak berperan itu adalah sel T. Nah, sel T itu sebenarnya berasal dari sel yang sama dengan sel B. Hanya saja pada sel T pengembangbiakan terjadi di kelenjar timus. Oleh sebab itu, cakupan perlawanan sel Y yang berada di dalam sel. Sel T mempunyai 3 golongan, yakni sel sitotoksik ya, sel sitotoksik atau TS, kemudian set T helper atau TH. Yang ketiga adalah set T suppressor atau TS. Saya akan coba jelaskan satu persatu, mulai dari sel sitotoksik atau TS, yaitu merupakan salah satu sel yang langsung membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Tidak hanya langsung menyerang virus, tetapi juga langsung menyerang jaringan dan bakteri yang terinfeksi bakteri intraseluler, sel kanker, parasit, dan sel lain yang masuk ke dalam tubuh melalui transfusi darah ataupun transplantasi organ. Kemudian yang selanjutnya adalah sel T helper atau TH. Sel T helper atau TH dibagi menjadi TH1 dan TH2. TH1 itu berfungsi dalam proses imunitas humoral. Fungsi lainnya adalah untuk menolong sel B saat memproduksi antibodi. Jadi, sel TH juga melakukan interaksi dengan sel B yang mengandung fragmen antigen. Jadi, fragmen yang mengandung antigen di permukaan itu saling mengikat dengan reseptor MHC2 yang mendorong untuk melakukan amuba atau pembelahan diri. Proses pembelahan inilah sebagai aba-aba ke antibodi untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang terakhir adalah sel T suppressor atau TS. TS termasuk sel regulasi, tugasnya untuk menghambat dan menekan aktivitas dari sel T dan sel B. Sel T suppressor mampu menghentikan respon imun. Penghentian ini dengan catatan apabila TS mampu tidak mengaktifkan dan menghancurkan antigen.